Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi ini aku ngevlognya tuh pagi-pagi banget. Dan abis bangun tidur aku langsung beraktivitas seperti biasa ya, kayak beberes. Dan terus ini suami aku tuh lagi nyari-nyari tempat sarapan yang enak. Dan anak aku tuh kepo gitu, dia nanya itu tuh lagi lihat apa, kayak maps gitu ya. Tapi nggak dikasih lihat ya sama suami aku, karena kan nanti dia jadi lihat HP gitu. Karena untuk sampai sekarang aku belum kasih anak aku gadget ya. Jadi mungkin nanti aku nggak tahu sama suami aku bertahan sampai kapan, tapi insya Allah masih nantilah ya. Semoga aja aku sama suami aku kuat ya. Dan jangan salfok ya, di Jogja itu walaupun pagi-pagi itu udah terik banget teman-teman. Terus karena hari ini aku memutuskan gak masak, jadi aku mau makan di luar aja. Dan ini tuh kegiatan aku di weekend kemarin ya teman-teman. Nah ini kita cari sarapan yang di dekat-dekat rumah aja. Ini tuh ada apa ya, kopi tiam, tapi ini khusus yang buat bukan kafenya gitu ya. Soalnya kan kopi tiam itu banyak ya, tapi ini tuh kayak lebih ke sarapan karena di sini signaturenya atau menu andalannya itu nasi kuning cakalang. Jadi aku sama suami tuh pengen cobain, padahal tuh ini deket banget sama rumah, tapi kita baru pertama kali mampir ke sini. Halo teman-teman, aku belum nyapa teman-teman di rumah semuanya ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan weekend kali ini, atau mungkin ini kan tayangnya di weekday, semoga aja hari ini jadi hari yang menyenangkan, dan semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat semuanya ya, amin. Oke, ini sarapan kita udah nyampe ya. Ini baru 2 menu, jadi ada 1 menu lagi kita pesen roti butter srikaya gitu ya. Dan minumnya ini kita pesen es teh manis untuk suami aku, dan ini aku mau cobain teh tariknya. Dan lumayan ya, teh tariknya tuh enak banget. Dan juga untuk nasi kuningnya menurut aku ya enak, tapi ya nggak banget ya. Tapi untuk cakalangnya tuh best. Nggak banyak lama ya, tadi selesai sarapan kita juga nggak nongkrong dulu, langsung cus aja ke destinasi selanjutnya. Tapi kita tuh mau lewat sini dulu, jadi ini tuh lagi perbaikan ya sebelumnya, tapi ini udah jadi. Dilihat ya, temboknya tuh mulus banget. Jadi ini tuh di Plengkung Gading. Kalau teman-teman ke Jogja pasti kalian tahu Plengkung Gading ya, itu di alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Nah ini kita mampir dulu ke Naiso. Jadi aku tuh pengen nganterin suami aku, katanya suami aku tuh pengen gelas, padahal mah gelas tuh ada ya di rumah, tapi katanya pengen nyalain. Ya udah, sekalian aja beli 2 gitu ya, couple, warnanya sama gitu, kayak gelas sama lah, bukan gelas pasangan juga. Terus ini sama anak aku beli mainan slime. Udah lama ya dia tuh minta slime, tapi karena aku sama suami aku tuh nggak langsung nurutin ya, nanti aja karena masih banyak mainan yang lain gitu. Dan ya udah sekalian aja pas kita mampir di sini, terus ada ya, ya udah kita bungkus aja 2. Dan itu juga harganya tuh murah banget ya teman-teman. Dan kita tuh gabut banget ya pagi-pagi, udah cuci mata di sini. Sebenarnya nggak tahu, bingung mau ngapain lagi, karena kan weekend tuh jarang-jarangnya kita keluar, karena suami aku tuh banyaknya weekend kerja ya. Kebalikan mungkin sama teman-teman di rumah yang para suaminya tuh weekend ada di rumah atau bisa quality time bareng keluarga. Dan untuk mempersingkat waktu, ini aku udah nyampe ya di rumah. Terus ternyata tadi Pak Sus kalian naruh mobil, terus kalian ambil laundryan. Ini sekalian aja aku mau ngelipetin dulu sama apa ini ya, beberapa daster yang belum aku lipetin. Ini sebenarnya bukan aku lipetin ya, untuk laundryannya aku rapiin aja, aku keluarin. Terus aku pisah-pisahin pakaian suami, pakaian aku, terus sama pakaian untuk anak aku. Jadi kalau misalkan laundry tuh apa ya, padahal tuh laundry misalkan udah jadi lama, udah jadi 2 hari yang lalu gitu baru diambil, atau baru sempet keambil, laundryannya baru dirapihin, tapi nanti cucian aku tuh udah numpuk lagi ya teman-teman. Jadi aku tuh seminggu bisa 2 kali laundry ya.
ya seringnya sih sekali, tapi kalau emang lagi cepet bajunya numpuknya kayak anak aku kan mungkin mainan gitu, sehari bisa 3 kali ganti baju atau 4 kali, jadi kemungkinan bisa seminggu tuh 2 kali ngelondrinya. Tapi ini aku laundrynya cuma cuci lipat ya, untuk setrikanya aku nyetrika di rumah sendiri, dan aku juga nyetrikanya untuk baju-baju yang dibuat pergi aja. Jadi kalau untuk di rumah aku nggak nyetrika ya, soalnya hasil laundryannya juga walaupun nggak disetrika tuh untuk baju main, untuk baju di rumah tuh alhamdulillah rapi, nggak begitu kusut, jadi nggak perlu disetrika juga. Dan udah selesai untuk pisah-pisahin bajunya. Ini aku langsung aja masukin bajunya ya. Tadi aku udah masukin baju anak aku, dan seperti biasa lemari yang di depan itu khusus untuk lemari baju main anak aku. Oke, next ya, kita lanjut nih, pokoknya masih dalam kegiatan aku di rumah. Dan ini aku mau bikin daging. Aduh, pokoknya aku resepnya asal aja ya. Seperti biasa, pokoknya bamir bapu terus pakai ketumbar sedikit. Itu untuk ini bahan marinasinya gitu, bumbu marinasi dagingnya. Nah, dagingnya ini aku mau direbus dulu, tapi ini tadinya untuk dagingnya udah aku kasih baking powder ya, jadi biar nggak terlalu alot dan nggak perlu lama-lama, cukup setengah jam aja untuk dikasih baking powdernya. Habis itu dibilas pakai air bersih ya, pakai air keran. Nah, baru kita marinasi. Nah, marinasinya tuh tadi bumbunya yang diulek sama suami aku ya, bamir bapu terus pakai ketumbar, terus ini kita tumis pakai bumbu aromatiknya, cukup daun serai, daun salam, dan daun jeruk. Oh ya, ini juga aku pakai bumbu tambahan. Aku pakai saus tiram sama kecap manis. Terus biar ada pedas-pedasnya aku tambahin rawit ya. Ini aku pakai rawitnya 4 biji aja biar nggak terlalu pedas. Ini tuh karena mama mertua aku berkurban ya, jadi kan jatah sohibul kurban itu kan alhamdulillah banyak. Nah, kita kan kebagian ya, itu bisa menuhin isi kulkas gitu, lumayan bisa dapat 2-3 kilo ya, dikasih sama mama mertua aku. Jadi aku udah bikin bermacam-macam menu daging olahan. Aku udah masak rendang, aku juga udah masak dendeng, terus juga ini aku masak bukan krengsengan juga, yang penting enak aja ya dan gak alot gitu tentunya. Oke, ini kita lanjut seperti biasa kegiatan aku sore hari. Habis bangun tidur siang ya, terus quality time sebentar sampai sore. Dan ini kita lanjut lagi untuk keluar rumah. Dan keluar rumahnya juga ya, namanya ibu rumah tangga nggak jauh-jauh dari food. Ini aku beli ayam 1,5 kilo. Aku lupa ya totalnya berapa, pokoknya per kilonya tuh 27.000. Oh ya, kalau di kota kalian itu ayam lagi mahal atau lagi harganya sama kayak di Jogja, 27-28.000 gitu. Soalnya kan biasanya beda tempat itu beda lagi ya harganya. Menurut aku kalau untuk ayam itu mau murah atau mau mahal itu tetap kita beli ya, karena salah satu protein yang aman untuk, maksudnya nyaman gitu ya untuk kita konsumsi, diapain aja tuh enak. Nah, ini lanjut ya, karena tadi tuh aku lewat di yang jual pisang goreng Pontianak, terus Pak Su nawarin mau beli enggak, ya udah kita cus aja beli. Ini aku beli sekitar 6 biji. Enggak, bersatunya itu cuma 2.000-an, tapi rasanya Masya Allah enak banget dan aku ketagihan, jadi kemungkinan aku bakal sering beli pisang Pontianaknya. Next ya, maaf banget teman-teman misalkan kalian bosen dengan kegiatan aku yang itu-itu aja dan banyak kegiatan di rumah. Aku juga pasti selingin ya dengan kegiatan-kegiatan aku di luar kalau emang aku keluar rumah. Tapi semoga aja kalian tetap enjoy dan suka sama video-video aku yang aku share ke kalian, dan bikin kalian itu semangat untuk yang konten, dan juga untuk semangat kalian yang lagi bebersih. Ini aku tuh lagi beberesin rumah ya, lagi nyapu-nyapu. Tapi anak aku tuh biasa ya, kalau waktunya untuk mandi sore dan mau lanjut tidur tuh ada aja gitu alibinya ya, maunya main gitu ya, mainnya sih di rumah gitu, ada aja gitu yang dikerjain. Jadi untuk usia segini tuh lagi banyak-banyak yang les ya. Dan terus ini karena anak aku lagi dimandiin seperti biasa sama papinya.
Ini aku lanjut aja untuk bersih-bersih di bagian karpetnya. Nah, ini untuk mainannya, aku tuh paling riwah gitu kalau slam suka ke karpet, dan itu tuh susah banget hilangnya. Padahal aku tuh juga kalau karpet kan aku laundry ya teman-teman, tapi biasanya tuh nggak hilang untuk slamnya ya, jadi PR aja gitu. Pokoknya kalau slamnya udah masuk atau udah nyampe nempel ke karpet tuh, pokoknya kita buru-buru aja untuk ngebersihinnya biar bisa cepet hilang gitu. Tadi aku mau langsung untuk beresin atau nyapuin karpetnya, tapi ternyata anak aku in frame terus ya, kayak ini pengen banget mengajak main aku gitu, tapi di videoin. Jadi aku lanjut aja ini untuk nyuci piring. Terus untuk urusan yang di ruang tengah itu aku nanti aja, biar kerjaan yang lain tuh nggak nunggu. Aku selesaiin dulu di bagian dapur. Alhamdulillah nggak begitu banyak untuk cucian piringnya. Oh ya teman-teman, ini tuh aku udah beli Mama Lemon yang stand remover itu ya, yang khusus untuk sink, yang wastafel, terus untuk panci-panci wajan. Tapi aku belinya online karena aku tuh nggak nemu gitu di supermarket mana-mana tuh aku nggak nemu, di Superindo pun aku nggak nemu. Jadi aku belinya online dan aku masih nunggu untuk 3 hari atau sampai 4 harian ya, karena kan dari Jakarta ke Jogja lumayan lama menurut aku. Jadi aku tuh pengen nyoba bener nggak ya untuk bagian sink tuh nggak bergerak atau nggak jadi itu setiap hari kan pasti aku beresin terus, tapi walaupun pakai sabun tuh nggak kinclong loh teman-teman. Kalian juga bisa lihat sendiri ya, setiap aku nyuci piring tuh aku nggak pernah lupa untuk sikat-sikatin sinknya, tapi kayak masih aja ada ginilah. Kalian pasti paham ya, menurut aku teman-teman di rumah yang kayak berbayang gitu dan nggak kinclong lah pokoknya. Terus yaudah, nanti kita coba ya, aku mau tes dulu, semoga aja hasilnya memuaskan dan sinknya bisa kinclong dan glowing lagi. Oke lanjut, karena udah habis juga cucian piringnya. Terus ini aku mau langsung cuci ayam yang tadi aku beli. Ini aku tuh beli ceker juga ya teman-teman. Untuk cekernya aku beli 1/4 aja. Dan untuk yang ini paha atasnya aku mau buat bukan paha atas ya, tadi aku belinya sayap. Aku mau bikin chicken wings. Nah, aku untuk sayapnya minta tolong dibagi 2 sama mama-mama yang jualnya, biar aku tuh nggak motongin lagi pas di rumah ya. Ini aku cuman belah-belahin aja biar nanti pas dimarinasi bumbunya itu terserap banget dan bumbunya tuh kerasa ya, meresap gitu. Ini untuk bagian dadanya yang 1/2 kilo aku pisahin dulu. Ini aku mau bumbuin atau marinasiin chicken wingsnya. Ini bumbunya tuh atau resepnya tuh simple banget teman-teman, cukup pakai saus tomat, saus pedas juga bisa ya, maksudnya saus tomat dan saus pedas gitu. Tapi kalau untuk saus pedasnya aku skip karena kan anak aku nanti makan juga ya. Jadi ini aku pakainya saus tomat. Nah, untuk saus tomatnya itu wajib ya, karena resep chicken wings tuh harus ada saus tomatnya. Terus aku tambah kecap manis, saus tiram, terus juga aku pakai kaldu penyedap, sama pakai garam sedikit, tapi sedikit banget ya, nggak perlu banyak-banyak soalnya udah ada dari saus tiram dan udah ada asin dari penyedapnya. Udah, terus habis itu dicampurin semuanya. Dan yang step terakhir itu kita kasih tepung maizena biar nanti pas digorengnya itu ada tekstur crispy-nya. Nah, seperti ini udah tercampur semua. Terus aku langsung pindahin aja ke tin wall ya, atau ke tempat wadahnya untuk aku masukin ke kulkas. Ini aku karena besok mau aku langsung goreng, jadi untuk dada sama cekernya aku masukin ke bagian freezer. Terus sama sayapnya yang udah aku marinasiin aku taruh di bawah chiller aja gitu, biar besok nggak keras ya, nggak seperti es, biar bisa langsung digoreng.
Nah, untuk bagian freezer aku tuh nggak banyak ya. Ini ada sisa daging yang belum aku olah, itu masih 1 ember seperti itu lumayan banyak ya. Mungkin ada 1,5 kiloan. Nanti aku pikirin lagi mau dibikin apa. Ini karena udah mulai rada nggak enak juga ya, tapi masa setiap hari daging, jadi aku selingin dulu pakai ayam. Dan anak aku juga udah cobain dagingnya, aku bikinin sop daging sapi ya, alhamdulillah enak banget juga rasanya dan gak alot. Untuk resep-resepnya semuanya tuh gampang, kalian bisa cari semuanya di aplikasi manapun yang bikin kalian nyaman. Oke, ini lanjut lagi karena tadi belum aku kebas-kebasin ya untuk bagian karpet ruang tengah ini, jadi aku langsung aja selesai semuanya bagian food prep. Terus ini aku langsung selesain juga untuk di bagian ruang tengah ini. Ya, seperti itu hari-hari aku dari pagi sampai sore, kurang lebihnya sama ya seperti itu teman-teman. Kalau emang nggak ada kegiatan di luar rumah ya full di rumah, kegiatannya nggak jauh-jauh dari beberes. Semoga aja kalian tetap suka ya sama video-video aku dan kegiatan-kegiatan aku, dan kita masih tetap bisa terus menjalin silaturahmi lewat video aku. Makasih teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Bye.